Halo teman-teman, sesuai dengan yang aku janjikan kemarin, kita akan coba baca buku dari Profesor Marcos Lopez mengenai Financial Machine Learning ya. Ini aku ada punya bukunya, ya kan? Nah, kita sekarang bakalan baca bareng ya. Nah, sekarang yang aku lihat dari buku ini adalah di sini di bukunya profesor ini dia menyebutkan ya ada dua eh, kalau misalnya kita boleh lihat ya, kalau misalnya katanya buku tentang investment, ya kan, investment, ya kan, misalnya kita mau di stock market, mau di obligasi gitu ya, dia katanya ada dua tipe buku, ya kan. Satu buku yang dia terlalu teori, ya kan, tapi nggak aplikatif, ya kan. Dan ada yang lain dia terlalu praktikal, tapi nggak ada dasarnya ya, nggak ada teorinya gitu. Karena kan kita kalau misalnya punya sesuatu, kita nggak tahu kalau di finance itu kan kita bisa ada yang namanya luck ya, dia itu karena luck atau karena skill ya. Ya kan, karena kalau misalnya kalian lihat, misalnya banyak aja orang yang sekarang itu kan punya punya banyak apa follower ya kan. Terus dia bilang, oh ini ada bakalan apa namanya BBCA bakalan naik ya kan. Ini bakalan turun, buy sell Tapi kalau misalnya kita lihat, apakah benar itu luck atau skill? Ya. Karena kalau misalnya market itu memang naik ya, ya apapun kita beli ya pasti naik ya kan. Kayak nggak ada bedanya gitu dengan, ya berarti itu memang gara-gara pasarnya naik gitu. Tapi kalau misalnya harga maksudnya pasarnya jatuh tapi dia masih tetap profitable, that's a skill dan ia harus konsisten. Oke. Nah, jadi dia si profesor ini ya memang praktisi tapi juga dia suka yang namanya apa membangun teori supaya dia bisa tahu kalau misalnya idenya itu benar atau salah gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat kalau misalnya kita di research di finance, mostly yang dilakukan itu adalah kayak sekarang ya, kayak silo gitu ya. Ini ngerjain apa, ya misalnya si PhD yang satu ngerjain apa, PhD yang lain ngerjain apa, ini ngerjain apa, mereka saling saling tahu gitu ya. Which is a good thing. Tapi ada kemungkinan yang dihasilkan di sini dia bikin ulang di sini dan ini jadi nggak efisien gitu. Nah, jadi Profesor Marcos ini dia bilang ya sebenarnya nggak gitu, tapi kita harusnya punya line kayak assembly line gitu, ya kan? Dimana ini jadi kayak suatu flow, habis dari sini langsung sini, masuk sini, masuk sini. Nah, jadi yang pertama dilakukan adalah pasti apa? Ada data curator ya. Jadi setelahnya ini kayak data curator di mana dia itu ngumpulin data-data yang dipenting penting gitu. Misalnya dari exchange atau fix, dari WebSocket ya kan. Nah, misalnya dari kita punya WebSocket ke API misalnya dari crypto exchange dan yang lain-lain gitu ya. Kita mau tarik data mau dari Twitter gitu ya. Kan ini kan butuh skill, misalnya harus tahu baca API spec dan yang lain-lain. Terus gimana caranya dia bisa ngenormalize data gitu. Karena misalnya kalau di saham kan ada yang namanya stock split dan yang lain-lain gitu ya. Jadi di sini untuk nginjest data, dan yang kedua di sini ada yang namanya feature analysis. Ya kan? Jadi features ya. Kalau misalnya di machine learning kita bakalan punya apa variabel yang namanya feature dan ada yang namanya sesuatu yang akan dipredik gitu ya. Nah, features inilah yang mereka akan cari. Ya, misalnya contohnya apa? Kalau misalnya features itu mungkin kita bisa bikin features jumlah apa
jumlah stok yang beredar di pasar gitu ya, atau istilahnya jumlah, misalnya kalau misalnya Indofood gitu ya, kita bakalan lihat kalau misalnya oh bakalan banyak kalau misalnya apa jumlah jumlah request di dalam bulan Lebaran gitu ya. Nah itu bakalan jadi satu features yang menarik. Setelah itu kita membuat, ya kan, dari feature-feature itu nanti kita buat strategi ya dan seterusnya. Nah di sini kalau misalnya kita lihat ML itu peranannya di mana? Satu, feature selection, ya kan. Jadi kita nggak blindly ada black box kita predik gitu, baru kita buy or sell di market, nggak make sense ya. Karena uh, reasonnya apa gitu? Karena kan kita kalau misalnya mempunyai sesuatu, kita pengen sesuatu yang konsisten, ya kan, konsisten ya. Ada konsistensi. Kalau enggak, ya itu jadi kayak random gitu kan. Which is kalau random di finance itu ya ya jadi kayak random walk juga gitu kan. Makanya kita cari cari sesuatu yang memang bisa predictable ya kan. Dan itu konsisten. Nah, di sini bakalan ada lagi yang lain setelah itu jalan, ada juga tim yang lain yang masuk ke production ya. Artinya ini adalah fully engineer di mana nanti ide-ide dan hasil research itu akan naik ke production ya. Jadi setelahnya ini udah bisa dinikmati oleh apa namanya penggunanya lah, karena ini udah jadi data data produk gitu ya, gitu kira-kira. Jadi enggak kayak misalnya oh ya udah ini ada black box kita masukin semua ya kan, inputannya nanti dia akan magically kasih signal gitu, enggak ya. Jadi itu perbedaannya yang perlu kita cermati di finance, karena dia signal to noise rasionya itu yang agak sedikit berbeda sebenarnya. Jadi kira-kira itu yang bisa aku bagikan ya. Di sini juga banyak nanti tentang hal-hal yang dibahas, misalnya kayak apa namanya nih? Kayak apa? Meta strategi untuk mengatasi overfitting dan yang lain-lain. Ini bukunya bagus banget. Aku sarankan kalian beli, atau misalnya apa kalian subscribe di O'Reilly juga bisa. Dan kita coba nanti lihat dan sharing knowledge kalau misalnya kalian menemukan sesuatu yang menarik di buku ini gitu. Ya kan? Karena ini buku yang sangat bagus sekali nih. Ya. Oke. Thank you. See you next time. Bye bye.